Ternyata ada yang nawarin lagi gitu, ada yang nawarin company lain kasih 100% beasiswa, dan pada saat itu aku nggak di-interview sama mereka gitu. Mungkin tidak. Salah satu dari teman kamu yang punya company, begitu kamu apply beasiswa, oh Raymond Ellison gue kenal sama ini, udahlah kasih aja. Enggak lah, company yang donor scholarship buat aku itu adalah company yang dari dulu memang sudah berjalan gitu, dari udah lama banget. Nah, tapi jadi pada saat kuliah ini tuh aku benar-benar harus kerja part-time banyak, mulai dari kerja aku karena aku megang student pass itu harusnya secara legal setiap minggu cuman boleh maksimal kerja 16 jam part-time. Jadi aku carilah ke tuition center, ngajarin anak-anak SD sama SMP matematika, fisika gitu ya. Aku ngajarin mereka ini bayar tuition center ini ratusan dolar ya. Sedangkan aku cuma dibayar $13 per jam sama mereka. Dan setelah aku $13 per jam, itu benar-benar kecil banget ya. Aku selama 1 tahun udah kerja di sana, aku mau naikin gaji kan, aku minta naik gaji, dinaikin ke $14, aku dieksploitasi. Jadi dari situ cewek aku ngomong, udahlah berhentilah, kamu daripada susah gini, mending cari murid privat ya. Soalnya dari murid privat ini, karena kita bukan kerja secara formal, kita nggak perlu kerja minimum 16 jam per minggu, jadi bisa lebih dikit. Jadi dari situ aku nyari murid privat, ngelesin anak-anak matematika, fisika, kimia, dan lain-lain. Di situ harga aku mulai naik banget ya, mulai naik pesat, soalnya ilmu pengetahuan di Singapura sangat dihargai gitu ya. Jadi aku ngelesin 1 jam bisa $40-50. Akhirnya aku capek ngelesin pelajaran ya, soalnya aku benar-benar harus ngikutin anak-anaknya tuh setiap hari di sekolah belajar apa gitu ya. Ya aku berhenti, aku mau coba ngelesin gitar. Soalnya aku pernah ngeliat orang ngelesin gitar di Singapura privat one on one gitu. Satu session 45 menit orang jual $75 gitu. Wah, ngelesin gitar lumayan juga gitu ya. Aku ubahlah pekerjaan aku mulai lesin gitar. Tapi nggak dari $75 lah, dulu aku mulai dari ngajarin $30 per jam buat 2 anak. Jadi 1 anak $15. Tapi sekali ngajar langsung 2 gitu ya. Dari sana aku bikin akun TikTok juga. Akun TikTok itu dalam sebulan bisa cepet hoki juga, nyampe 100.000 follower. Dari situ demand aku buat les gitar naik jauh, aku bisa charge jauh lebih besar, dan mulai aku banyak murid-murid gitar dari luar negeri ya, dari Amerika, ada yang ngeles ke aku juga video call gitu. Ini bayarannya juga lumayan, soalnya mereka bayarnya USD ya. Dan aku juga dapat income sampingan dari endorse TikTok. Dulu endorse TikTok aku lumayan banyak gitu. Sekali endorse bisa $600 gitu. Oke banget gak sih? Endorse paling gede aku berapa ya? Gak inget, tapi aku banyak dikasih barang gratis juga, dikasih gitar gratis beberapa, dikasih HP. Jadi lumayan banget endorse ini, sampai akhirnya TikTok aku mati. Kenapa TikTok aku bisa mati? Karena aku pernah bikin cover Hotel California, dan di situ mereka ngeklaim cover aku kayak, ini lagu aku, kamu mainin. Hah? Kan ada ribuan orang lain yang di luar sana yang main Hotel California juga. Dan aku bukan cuma copyright claim ya, mereka strike account aku. Jadi strike itu benar-benar mark permanen di account aku kalau aku pernah melanggar. Dari situ viewer aku turun banget, follower aku juga sampai sekarang masih menurun, dan aku sampai sekarang masih lumayan sedih ya. Kayak hasil jeripaya aku ngembangin TikTok turun-turun terus. Nah, kamu ngomong Hotel California, nanti mereka denger podcastnya, wah ini anak ngomongin nih copyright claim lagi, ntar channel kita baru naik gitu lagi. Nggak bakal, kita memang pakai lagu Hotel California. Enggak kan, editor jangan masukin ya, jangan jahil. Ting ting ting. Mau kena band. Ya udah. Setelah itu aku nggak pernah itu bakal kena mainin lagu bandnya. Hotel. Ting 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 ting. Kan beda. Nggak tahu beda. Tapi anehnya ya, waktu itu aku bener-bener gak pakai audio mereka sama sekali. Jadi aku bener-bener bikin fingerstyle cover Hotel California gitu ya. Jadi materi mereka sama sekali gak aku pakai juga, tetap diklaim ya. Dan setelah diklaim, aku accountnya di strike sama yang punya Hotel California, yaitu
Universal Music Group. Padahal dulu aku pernah membantu Universal Music Group buat promosiin salah satu artis mereka secara gratis, dan mereka tusuk aku dari belakang kayak gitu. Jadi rada titit juga ya mereka ya. Pas Koko nyanyi lagu Hotel California di cancel atau kena ban kayaknya. Nggak akan. Intinya dulu, walaupun aku penghasilannya udah lebih besar, setelah aku mulai ngelesin secara privat, aku pun masih lumayan ngepas gitu ya hidupnya ya. Sampai sendal aku bolong-bolong bertahun-tahun aku pakein gitu. Akhirnya cewek aku juga kasihan, kasih aku sendal baru gitu. Waktu aku keluar sama temen juga, mereka lihat aku kayak mungkin sedikit dikasihani, tapi ya apa ya. Jadi setiap kali keluar sama temen aku juga, temen aku tahu aku nggak bisa keluarin duit terlalu banyak ya. Dan akhirnya beres aku kuliah, aku mulai apply kerja, dan job market lagi jelek banget ya. Aku sampai apply 160 roles yang berbeda. 160 role berbeda itu tuh kamu pakai aplikasi apa sih? Jora atau gimana? Kebanyakan dari LinkedIn. Kalau misal kamu apply dari LinkedIn itu kamu kayak cuma ngasih CV sama cover letter doang, terus tanya beberapa employer question, atau kamu harus nulis essay di Ya biasa kan prosesnya ya, kasih resume dan kasih cover letter. Kalau kamu lulus babak itu dipanggil HR, interview HR. Kalau lolos babak HR, interview technical. Lolos technical kadang suka dikasih technical assessment ya, dimana aku suruh antara coding secara live depan mereka, atau mereka kasih aku assignment suruh bikin, kirim balik ke mereka dalam jangka waktu beberapa. Kalau aku lolos itu baru mungkin interview babak terakhir, baru dapat pekerjaan. Ya berarti sama kayak sistem Koko yang kemarin Koko apply sampai 500 lebih kali. Kalau misalnya kamu apply ke company website langsung, biasa mereka tuh tanya pertanyaan-pertanyaan yang aneh lah. Why do you think if you're absent for 3 months, how will it affect your work and your company and its projects? Koko ditanya kayak gitu, please write an essay for 200 words. Koko kayak Oke, Koko quick apply aja lah yang di SIG. Kalau misalnya kayak gitu-gitu, Koko kadang-kadang tuh males apply-nya. Cuman di SIG juga opportunity yang quick apply, kasih CV, cover letter, dan interview banyak ya. Jadi, ya gitulah. Oke, jadi karena pada saat itu cari kerjaan itu susah, jadi aku tuh setelah lulus, aku sempet kayak sedikit homeless ya. Aku keluar dari hostel, aku nggak punya tempat tinggal. Aku tinggal sementara di rumah cewek aku, tapi karena aku belum bisa bayar rent juga dan belum ketemu tempat tinggal yang lain, aku akhirnya pulang ke Indo dulu sambil cari kerjaan selama 1 bulan. Akhirnya aku dapat rent di Singapura. Aku harus bayar rent sebesar 1.200 per bulan, tapi pada saat itu aku udah mulai dapat kerjaan. Dan pengeluaran aku lumayan banyak sih ya, soalnya aku dari proses keluar dari hostel, pindahan, ini itu. Waktu aku masuk ke pekerjaan pertama, duit aku di bank sisa $200 ya. Jadi walaupun aku udah orang kerja ya, udah orang yang kerja, di bulan pertama tuh aku benar-benar tetap melarat gitu. Sampai akhirnya dapat gaji pertama aku, akhirnya merasa lumayan kaya gitu. Tapi dapat gaji pertama juga langsung potong buat rent gitu. Habis. Biaya hidup di Singapura sangat besar. Kalau kalian penasaran, kita sudah buat videonya biaya hidup Singapura, biaya hidup Australia, culture shock Singapura, culture shock Australia, semua tontonin ya di podcast kita ya. Dan ya begitulah perjalanan saya. Kalau aku bisa ngomong ke diri aku yang dulu 10 tahun yang lalu masih bocah tengil kecil hampir dideportasi, mungkin aku bakal ngomong ya sabarlah ya, semua perjuangan ini bakal ada artinya ya. Jadi hari ini aku udah kerja sebagai full time AI engineer di Singapura. Tapi yang paling aku banggakan itu bukan title atau gaji aku yang lumayan besar, tapi mentalitas yang aku bangun selama 10 tahun ini. Struggle dimana aku benar-benar mencoba sangat-sangat berat untuk tidak menyusahkan orang tua, tidak mengambil uang orang tua untuk uang jajan, dan benar-benar jiwa never give up-nya itu sampai aku bisa berdiri hari ini sekarang di tempatku yang sekarang. Aku punya tempat tinggal yang cukup layak di Singapura, dan itulah yang ku banggakan. Jadi perjalanan yang susah ini mungkin dari awal orang tua kita juga memang sengaja nggak mau kasih kita uang jajan, mereka mau kita struggle ya. Dan ini semua ada tujuannya, karena kita anak-anak cowok, mereka juga mau
kita belajar gimana sih susahnya dan jerih payahnya mencari duit. Terutama kita hidup sebagai anak kecil yang jauh dari orang tua di negara asing gitu. Jadi ya kalau cerita ini ngebantu kalian atau kalian juga anak-anak yang lagi ngerantau dan struggling, silahkan follow podcast ini dan share ke teman-teman kalian yang butuh semangat juga ya. Karena kita semua lagi jalanin perjuangan ini masing-masing dan perjalanan aku sebenarnya gak ada apa-apanya ya, termasuk dibanding perjalanan koko aku yang sudah dibahas di podcast sebelumnya. Ya, Silahkan dicek juga seperti lah. homeless, berlumuran darah-darah. Nah, menurut kamu ada sugesti nggak orang kalau misalnya pakai work pass ke Singapura, gimana caranya biar mereka bisa dapat kerjaan sebagai AI engineer atau dan lain-lain? Kalau mau bahas tentang cari kerjaan atau AI in general atau job market di Singapura, proses dapat work pass dan lain-lain, kita bisa bahas di podcast-podcast berikutnya kalau ada demand ya. Kalau penasaran silahkan komen di bawah ya, kita bisa bahas lagi. Cuman ada sugesti nggak biar orang yang work pass, biasa work pass harus S1 nggak sih di sana? Work pass, employment pass, S-pass beda semua. Yang kuliah S1 di Indo tuh mau kerja di Australia, kerja di Singapura pakai apa biasanya? Kebanyakan pakai S-pass, tapi kalau kalian kuliah di Singapura, kalian harus dapat employment pass kayaknya. Enggak, kuliah di Indo mau kerja di Singapura. Kalau kerja di Singapura pakai S-pass bisa dapat AI engineer apa bisa nggak tuh? Ya bisa aja, kenapa nggak bisa? Gak ada working restriction kan kayak 6 bulan with one employer lah apalah. Restrictionnya cuma minimum gaji yang kalian harus dapatkan sebelum kalian bisa mendapatkan S-pass atau employment pass. Kalau tertarik bisa kita bahas lagi di podcast berikutnya. Kalau kalian tertarik tentang cari kerja di Singapura, yap, kami Ngopi Merantau, kami mau membawa perspektif luar negeri kepada orang Indonesia. Terima kasih, dan yang subscribe, amin cepat kaya. Bye-bye. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.